Putusan MK terhadap sengketa Pilpres 2024 menolak permohonan dari kubu 01 dan 03, emang iya? Setelah proses yang panjang mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, Mahkamah Konstitusi hampir selesai menangani kasus tersebut. Berdasarkan informasi terbaru, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan pada hari Senin 22 April mendatang. Dengan mendekati tahap akhir ini, publik menanti keputusan MK yang akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses pemilihan presiden yang cukup kontroversial di tahun ini. Lantas, apa saja jenis putusan MK terhadap sengketa pemilu? Simak penjelasannya di video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa pemilu dapat beragam jenisnya. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan mengenai jenis-jenis putusan MK terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Putusan MK tersebut dapat berupa yang pertama adalah putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Contohnya dalam putusan MK nomor 87/PHPU-C-7 Romawi /2009 mengenai sengketa pemilihan anggota DPR DPRD dari Partai Suara Independen Rakyat Aceh atau SIRA. Amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Partai SIRA mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU dengan alasan adanya kekerasan dan kecurangan selama proses sosialisasi, kampanye hingga Minggu Tenang dan pelaksanaan pemilu yang mengakibatkan Partai SIRA tidak mendapatkan kursi di Aceh. Namun, MK menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Partai SIRA tidak cukup beralasan sehingga permohonannya tidak dapat diterima. Yang kedua, putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Contoh putusan PHPU yang seluruh permohonannya dikabulkan adalah putusan MK nomor 33/PHPU-A-7 Romawi /2009 mengenai PHPU anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh Mursyid. Pemohon merasa tidak puas dengan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nangro Aceh Darussalam karena berbeda dengan hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Bener Meriah. MK memutuskan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon terbukti dan memiliki dasar yang kuat secara hukum. Sebagai hasilnya, MK mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon dan membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil penghitungan suara calon anggota DPD dari NAD Nangro Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Bener Meriah. Yang ketiga adalah amar putusan yang mengabulkan permohonan sebagian. Jadi hanya dikabulkan dari beberapa tuntutan atau petitum yang ada, hanya dikabulkan beberapa poin saja, sedangkan beberapa poin yang lainnya tidak dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Contohnya dalam putusan MK nomor 73/PHPU-C-7 Romawi /2019 di mana amar putusan dikabulkan sebagian. Kasus ini melibatkan perselisihan pemilihan anggota DPR DPRD yang diajukan oleh pengurus Partai Persatuan Daerah atau PPD. PPD mengajukan permohonan dengan alasan bahwa meskipun menurut keputusan KPU mereka mendapat suara nasional sebesar 550.000 lebih atau setara dengan 0,53%, namun menurut PPD terdapat perbedaan suara antara keputusan KPU dengan hasil yang mereka peroleh di tempat pemungutan suara atau TPS, panitia pemungutan suara atau PPK, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi atau KPUD Provinsi, dan KPUD Kabupaten atau Kota di beberapa daerah pemilihan atau di beberapa dapil. Dalam putusannya, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon dan membatalkan keputusan KPU terkait PHPU anggota DPR, DPD, DPRD yang berhubungan dengan Dapil 6 Kabupaten Aceh Utara dan Dapil Kabupaten Tapanuli Selatan 2 untuk PPD. MK menyatakan bahwa perolehan suara yang sebenarnya untuk PPD di Dapil 6 Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 1.876 suara dan Dapil Tapanuli Selatan 2 adalah sebesar 720
suara, sementara MK menolak permohonan untuk daerah lainnya. Yang keempat adalah amar putusan menolak permohonan. Dalam hal permohonan tidak beralasan, maka amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak. Sebagai contoh adalah putusan MK nomor 64-PHPU-C-7-Romawi-2009 mengenai sengketa pemilihan anggota DPR DPRD yang diajukan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan atau PDK yang diwakili oleh pengurusnya. PDK tidak berhasil mendapatkan kursi legislatif sesuai dengan keputusan KPU tentang hasil pemilu. MK mengambil sikap bahwa seluruh permohonan dari pemohon ditolak karena tidak dapat dibuktikan dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon. Well, itu tadi 4 jenis putusan MK terhadap perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ya. Kira-kira akan seperti apakah putusan MK terhadap sengketa Pilpres 2024 pada 22 April nantinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!